Salawat beserta salam tak anti kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam modern yang kita rasakan pada hari ini. Ada yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga selawat Nabi, yang keempat sambutan, yang kelima ceramah agama, yang terakhir yakni penutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تحرمنا
Terima kasih. Yang terhormat Ustaz Badri, yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Lamongan, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan karyawan SMP Negeri 1 Lamongan, dan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Lamongan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita bisa melaksanakan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dalam keadaan sehat walafiat dan cuacanya enak, tidak panas, tidak hujan. Dan tidak lupa juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang seperti sekarang. Semua bisa beraktivitas, semua bisa melaksanakan hal-hal yang baik. Anak-anakku sekalian, harapan saya yang pertama, nanti kebanyakan dulu yang bicara bisa diam sejenak. Jadi kalau acara berlangsung, dimohon anak-anak mendengarkan lebih cepat. Wah, ini betul-betul boleh bisa dilakukan. Nah, itu yang diam tadi. Nah, mulai bisa dilakukan betul. Saya melihatkan, saya bangga ya sebagai pimpinan. Bagus diamnya, sholawatnya tadi diem bungkam sehingga sampai tangan saya begini-begini dan mengerti maksudnya. Begini-begini maksudnya mengikuti baca karena manfaatnya banyak sekali, besar sekali manfaatnya sholawat Nabi. Nah, itu ya anak-anakku. Oleh karena itu kedepannya kegiatan seperti ini jadi harus lebih baik. Apa yang saya sampaikan perlu dijalankan. Kalau hal yang baik dilanjutkan, hal yang kurang kamu benahi. Kesadaran
orang lain, tapi kesadaran dari diri sendiri. Orang mau berbuat baik tergantung dari niat dan hatinya. Ya, anak-anak ya. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan baik kata-kata saya atau perbuatan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi Muhammadin 'alaihi afdhalus salati wa assalam. Assalatu wassalamu wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama, wabil khusus yang berhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Patongan yang kami hormati, para bapak dan ibu wakil kepala sekolah, ada orang tua kami di sini yaitu Bapak Ardono, kemudian Bapak Muhammad Fadil, beliau adalah sesepuh kami, dan yang tidak terlupakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan nikmat yang tidak pernah berhenti Allah memberikannya untuk itu, khususnya pada juga saat ini, hari ini pula kita semua panjenengan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sadar atau tidak, begitu tidak banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Allah, nikmat iman Islam, juga termasuk nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi hari yang sangat cerah ini, di hari yang barokah ini, apalagi hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam wal Lailah, termasuk Isra Arifin Maulid adalah hari Jumat. Salatullah ma'asalam, semoga tertuahkan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan sejarah dan momen yang sangat luar biasa, momen yang sangat bersejarah, momen yang benar-benar merupakan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran surat apa? Barangkali ingat anak-anak? Surat Al-Is ayat 1. Mohon izin Bapak Ibu, barangkali anak-anak sekalian ada yang hafal, bareng-bareng baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ada yang kepleset tadi, maklum Ustaz sudah tua, saya kan 6 sudah 56 tahun. Maha suci Allah yang telah memperlihatkan hambanya. Siapa yang dijalankan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertanya kapan? Lailan, pada malam hari. Dari mana ke mana Ustaz? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Itulah makna daripada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya ingat ya, kami hanya menggarisbawahi
apa yang menjadi harapan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Mama Koli tadi disuruh catat, save, dipikiran di buku. Karena nanti apa yang kami sampaikan di sesi akhir kami biasa sih. Tidak benar. Kami bawa 3 amplop ini. Ini 3 amplop ini berisi cuan. Ngerti cuan? Cuan. Yang ketika banyak cuan bisa cara ini. I love you. Ingat-ingat ya, nanti ada 3 amplop isinya nggak seberapa. Please deh, jangan dilihat isinya, tapi tolong please deh lihat seberapa besar harapan Ustaz untuk anak-anak sekalian. Siap dengarkan ya? Siap dengarkan? Iya. Kemudian yang telah Allah berkahi sekelilingnya. Apa yang Allah berkahi? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah dan satu-satunya yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian Rasulullah diberangkatkan atau diangkat dari bumi mana? Dari bumi mana Rasulullah diangkat oleh Allah pada saat Isra dan Mi'raj? Dari bumi Masjidil Haram apa dari Masjidil Aqsa? Dari Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Masjidil Aqsa. Tidak salah Bu, guru PAI di sini satu tahun luar biasa. You are bijaksana. Bagus. Diangkat oleh Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit menuju langit, ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga ke Sidratul Muntaha. Rasulullah pada saat di langit pertama ditemani oleh siapa? Oleh siapa yang tahu di sini? Halo, ditemani oleh mana? Mana siapa? Jibril. Luar biasa lagi Bu, banget pintarnya. Akhirnya mereka Jibril biasa dong. Secara sopan santun mereka pintu tek. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya Jibril. Katanya Malaikat Jibril. Bersama siapa engkau ya Jibril? Bersama Muhammad. Apakah Muhammad itu sudah diutus? Iya, Muhammad sudah diutus. Buka dengan mana? Dibuka yang namanya pintu, bertemulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Allah Adam. Begitu sama Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Allah Harun. Dan di langit yang keenam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi baru langit yang ketujuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Di mana beliau Nabi Allah Ibrahim pada saat itu punggungnya penana menyamar disandarkan ke Baitul Maqdis. Baru setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha. Ditutup pintu itu Rasulullah langsung bertemu dengan singkat kata, singkat cerita. Rasulullah keluar terus dan terus. Anak sekalian, Isra'nya Rasulullah, Mi'rajnya Rasulullah terjadi hanya semalam, bahkan tidak sampai 1 malam. Menurut logika akal manusia, logika akal anak-anak sekalian, percaya enggak? Halo, yang sebentar itu masuk akal apa tidak? Semalam tidak masuk akal. Mana yang akan percaya perjalanan dari dari mana? Dari Masjidil Haram Aqsa ke langit ke Sidratul Muntaha, bila tak nampak semalam sebentar lagi tidak akan pernah mampu akal. Tetapi kalau kita semuanya berpikir dengan pikiran kekuasaan Allah, dengan keinginan, berpikir dengan kekuasaan Allah,
dengan kudrat dan Allah. Mungkin enggak? Mungkin enggak. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi Allah. Hal-hal yang susah tidak akan pernah susah bagi Allah. Hal-hal yang sulit tidak akan pernah sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita punya niat yang terbaik. Bukankah di mana adanya, di situ akan ada banyak nikmat, dan di mana kita berikhtiar, maka di situ akan ada jalan keluar. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan kado istimewa untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu kenapa disebut dan dikatakan sebagai kado? Pada saat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau dalam keadaan sedang berduka cita. Tidak sama dengan mantra, tidak sama dengan jenengan semuanya. Rasulullah juga sedih, gundah. Maka pada saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan, untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat kata singkat cerita, dari langit ke langit, anak sekalian yang berbahagia, terus turun. Ini oleh karena lebih cepat lebih baik, maka kami pun juga akan demikian adanya, turun, ketemu lagi dengan Nabi Allah Musa. Biasanya orang dan selenang, orang piknik, orang rekreasi, mesti oleh Nabi. Ya Rasulullah, apa yang ajudan yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat di Sidratul Muntaha? Ya Nabi Allah Musa, kami apabila taula aku oleh sholat 50 waktu. Tepat banget ini temanya. Dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita jadikan sholat sebagai kebutuhan dan sebagai cahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Saya bro, saya raja. Nabi Musa berfirman, ya Rasulullah, umat saya gede-gede, raja-raja, tidak mampu ya Rasulullah. Balik lagi jenengan, bilang ke Allah, sampaikan ke Allah. Dan Rasulullah beli boleh. Jadi ya Allah, ya Rabb, umat kami tidak kuat. Turunkan ya Allah. Singkat kata sampai turun ke 5 rokaat. Setelah 5 rokaat kalian semuanya tolak, bahkan seringkali tidak sholat. Coba ayo anak sekalian, kalian yang saat ini atau mungkin barangkali bapak ibu dewan guru atau bahkan madrasah sekalipun yang hari ini, mudah-mudahan tidak untuk selanjutnya, yang lagi galau-galau, sakit hati, resah dan gelisah, macam-macam dan sebagainya, apalagi anak sekalian, sorry ya, coba yang cowok-cowok ini sudah ada sangwankah di hati kalian? You know someone, seseorang gitu loh, ada ya. Ada tipnya ya untuk mengantisipasi itu. Ingin saya kasih bocoran apa enggak? Kasih ya. Mending dan lebih baik memilih berpisah dengan tujuan untuk memperbaiki diri agar tidak perlu untuk sakit yang kedua kali. Ingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dari kita, mengambil dari panjenengan semuanya, satu-satu yang barangkali jenengan cintai, ingat Allah akan jauh lebih memberikan ganti yang jauh lebih baik, akan menjaga kehidupan siapapun itu. Siap ya? Siap anak sekalian ya? Siap ya? Siap? Saya juga takut terlalu lama. Ini hampir jam 9. Ini insya Allah 1 jam lagi ke depan. 1 jam lagi ke depan, siap?
Baik, sebentar lagi. Anak sekalian yang berbahagia, dua hal yang harus anak-anak sekalian lupakan. Ingat, ini nanti ada sesi terakhir pertanyaan, maka ingat ya. Ada dua hal yang harus diingat, ada dua hal yang harus dilupakan. Bukan hanya untuk kalian, untuk madrasah juga, untuk semuanya juga. Apa sih dua hal yang harus dilupakan? Satu yang harus dilupakan adalah kejahatan orang lain kepada kita, yang harus dilupakan. Yang harus dilupakan yang kedua adalah kebaikan diri kita, diri Bang Seven, diri one by one siwang gitu loh maksudnya. Kebaikan diri kita untuk orang lain itu harus dilupakan. Dua hal yang harus diingat. Satu, yang harus diingat ini ya, kebaikan orang lain kepada kita ya, yang harus diingat, dan kejahatan kita kepada orang lain. Sana album muka orang tutup ya ini. Paham ya? Ingat sudah? Ingat. Mengapa harus kami sampaikan demikian Bapak Ibu yang berbahagia? Karena hidup kita, khususnya generasi penerus baginda Rasul Muhammad SAW ini harus berlanjut, harus tetap hidup. Oleh karena ini sekalian yang berbahagia, melalui perkataan Isra dan Mi'raj ini dengan harapan doa Al-Fakir Ustadz yang hanya dari kampung ini, mudah-mudahan walaupun tidak sama dengan para masyayikh, walaupun tidak sama dengan para kiai sepuh, mudah-mudahan walaupun hanya secuil dari apa yang Madrasah Al-Fakir sampaikan menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat, sehingga apapun yang menjadi harapan dan cita-cita anak sekalian yang tercapai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Bareng-bareng baca doa sebentar aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Yang paling akhir anak sekalian adalah perbanyaklah kalian piknik, jalan-jalan. Bahasa kerennya apa? Healing, mantap lagi yang berbeda. Healing ya. Kemana? Jalan-jalan kemana? Piknik ke majelis taklim, jalan-jalan ke pengajian, jalan-jalan ke masjid, jalan-jalan ke musola dengan tujuan untuk tabarrukan mencari ilmu Allah. Yang paling akhir dengan membanggakan kami pribadi. Luar biasa saat membaca sholawat ini bersatu air mata tadi. Tapi yang berpunya Allah luar biasa. Ternyata di balik kekurangan kalian ada kelebihan yang membuat manusia bahagia. Apa kesungguhan di dalam membaca sholat? Mudah-mudahan inilah yang kiranya dapat kami sampaikan Bapak Ibu, anak sekalian. Mohon maaf manakala ada banyak salahnya, ada banyak kurangnya, karena memang hanya ini kemampuan kami. Mudah-mudahan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen. Luar biasa. Mau ya. Kedua, ini kalau mendengarkan ini tahu. Yo, pertanyaan yang kedua, dari
Dari langit ke langit Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa banyak nabi. Di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi. Ini, ada copot. Sini. Dari apa? Di langit yang keempat. Sudah jadi lepet. Kamu. Nabi siapa? Sini. Tapi tidak dibisikan ya Pak Toto. Pak Toto tidak bisikin barusan ya Pak. Pak Toto tidak bisikan. Oh iya. Iya. Siapa? Nanti. Yo, kamu yang terakhir ini. Enggak setuju saya nampak enggak? Saya Ustadz ini enggak. Sorry ya, enggak. Saya orang biasa nih. Tadi juga ingin berharap dapat membawakan ini dengan semuanya. Ini pertanyaan dari Bu Kepala yang terakhir disuruh tanyakan. Oleh karena ini saya tambahin. Enggak, sungguh. Enggak saya alam mana? Yang alam enggak. Yuk, yang terakhir. Tolong maju ke depan. 2 hal yang harus diingat dan 2 hal yang harus dilupakan. Yuk sini Mbak. Ayo sini nih, enggak apa-apa. Ayo, enggak apa-apa. Kebaikan orang lain dan kesayangan kita terhadap orang lain. Betul ya? Ini saya pun coba kita berubah ya Allah. Yuk ini kamu sekarang kamu 2 hal yang harus dilupakan. Jangan baca. Bahas satunya apa? Ya sudah, ada sekalian saya ingin mengurangi rasa semangatnya dia, saya tetap saya kasih. Ya, makasih ya. Ini. Ya. Dua pertanyaan lagi, Pak Karyono mau ngasih. Ayo, 2 lagi nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian dua terakhir dari beliau. Pertanyaannya apa Pak Karyono sendiri langsung apa saya? Baik. Yuk, pertanyaan yang pertama. Pernyataan daripada 1. Ya. Sedang mengapakan Nabi Allah Ibrahim pada saat Rasulullah masuk ke langit yang ke bumi? Ayo. Sedang mengapakan pada lupa itu. Putri ada yang ingat? Ayo. Putri ada yang ingat? Lagi ngapain? Ada? Yuk. Sudah. Sudah. Kalau ada yang tahu, maka bertemu dengan Nabi siapakah Nabi Muhammad pada saat Mi'raj di langit yang ketiga? Salah. Ayo, yang ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Sini. Kamu. Boleh tidak ya? Tidak apa-apa. Sini. Dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu Pak. Kemudian sekarang, yuk, yang terakhir ini, yuk maju ke sini, baca doa untuk menyambut Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ayo sini. Ayo sini. Itu sudah. Oh nih, ayo mas. Ayo sini. Itu sudah.
berdoa menyambut Rajab, Syaban dan Ramadan. Amin. Barakallahu lana wa lakum fi dinina wa qulna demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.